Selamat pagi. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan yang kedua, yaitu input data. Input data itu maksudnya adalah input data mahasiswa, gitu ya. Jadi yang pertama tujuannya merancang dan membuat database serta tabel dari MySQL. Lalu yang kedua, merancang dan membuat form input data mahasiswa. Yang ketiga tujuannya membuat program penyimpanan data mahasiswa. Jadi nanti apa yang kita ketik di form itu, kita klik simpan, akan tersimpan dia ke dalam tabel. Dia sama seperti kita kalau membuat atau mendaftarkan akun Gmail ataupun Twitter ataupun Facebook ataupun Instagram, gitu ya. Tentu data itu kita ketik, lalu kita simpan duluan, baru bisa kita login berikutnya, gitu ya. Nah, yang pertama yang kita lakukan di sini adalah, gitu ya, kita harus mengaktifkan dulu si SAM, gitu ya. Cara mengaktifkannya tentu sudah kita pelajari sebelumnya. Yang kita aktifkan itu pertama adalah Apache sama MySQL, gitu ya. Lalu kita buat database-nya, diaktifkan dulu web browser-nya. Setelah itu kita ketikkan dia di address bar-nya itu localhost php myadmin. Lalu kita buat database-nya akademik. Nama tabel yang kita gunakan hari ini adalah si mahasiswa. Tentu strukturnya itu kita buat name, nama, alamat, semester, kelas, ini ya. Ada variabel tipe datanya varchar, yang 8 ini adalah panjangnya. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke programnya. Kebetulan ini sudah jalan programnya, kita lihat dulu. Jadi nanti ini tampilan dari formnya, gitu ya. Di formnya ini kita isikan datanya, lalu kita klik tombol simpan, maka akan tersimpan nanti ke dalam tabelnya ini, gitu ya. Sebagai contoh kita buat dulu NIM-nya, contoh 19.021.34567, ya. Lalu namanya kita buat misalnya Nur Mawati Sinulingga, ya. Alamatnya Jalan Iskandar Muda nomor 1, ya. Nomor 1. Semesternya semester 1. Lalu kelas, misalnya ini kita buat TI 01, lalu kita klik simpan. Kalau nanti sudah tersimpan, maka datanya akan terkirim ke dalam tabel, ya. Kita lihat apakah benar si Nur tadi tersimpan datanya. Nah, kita klik mahasiswa, lalu kita perhatikan di sini Nurmawati Sinulingga sudah tersimpan. Berarti kita berhasil menyimpannya. Nah, bagaimanakah langkah-langkah membuat proses ataupun program penyimpanan ini? Itu yang mau kita bahas di sini. Kita masuk ke modul kita, ya. Jadi yang pertama tadi kita rancang dulu si database dan tabelnya, yaitu akademik mahasiswa, ya. Lalu yang kedua kita rancang dan buat form. Ini kita ketikkan di HTML-nya ini, dan programnya nanti pada Notepad++ atau yang lainnya. Bisa si Sublime atau yang lainnya, itu ya. Jangan lupa file ini harus disimpan di SAM htdocs. Kalau mau dibuat foldernya terserah. Nanti kita belajar cara buat foldernya. Apa sih fungsinya foldernya itu, ya. Yang pasti kita harus menyimpannya di drive C, folder SAM, folder htdocs, ya. Nama file kita ini adalah input mahasiswa. Nanti adik-adik semuanya bisa mengetikkan filenya ini. Sudah saya kirim filenya ini di Google Scholar, ya. Tinggal ketik saja. Kalau ada yang kurang, lihat lagi hasilnya. Karena programnya ini saya copy tadi dari si editor Sublime-nya itu. Jadi tidak ada perubahan sama sekali. Kalau kita jalankan formnya itu, ini ya programnya di web browser, caranya adalah ketik localhost input mhs.php, sehingga hasilnya tadi seperti yang ini, ya. Ini input mhs, maka ini hasilnya, ya. Lalu kita ketikkan data-datanya, kita klik tombol simpan, ya, maka akan tersimpanlah datanya.
Nah, bagaimanakah program untuk menyimpannya itu? Ya, program untuk menyimpannya itu sudah kita buat tadi. Kita buka Sublime-nya, file, open, nama filenya kita lihat dia adalah si input MIS. Ya. Jadi di sini sudah ada kian saya buat filenya input MIS. Nah, ini program HTML untuk merancang formnya. Sementara untuk menyimpannya itu nama filenya adalah si simpan MIS.php. Ini proses penyimpanannya. Di pertemuan pertama sudah kita bahas bagaimana cara mengkoneksi, gitu ya. Ini hostnya, ini rootnya, passwordnya tidak ada, nama database-nya adalah Academy. Lalu string name sama dengan add string post tname. Tname ini adalah nama dari si objek tname. Tempat kita mengetikkan name-nya. Ini dia name tname. Ya. Sementara untuk post ini adalah metode pengambilan atau pengiriman datanya. Ya. Ada dua, ada post dan ada get, ya. Ini sudah kita bahas di pertemuan pertama. Post itu mengambil atau mengirim data tanpa menampilkannya di address bar. Sementara kalau get mengirim atau mengambil data di mana data yang kita ambil itu atau kita kirim itu ditampilkan di address barnya. Untuk mengirim atau menyimpan datanya ke dalam tabel adalah string query, insert into. Nama tabel kita kan mahasiswa. Lalu apa-apa saja field yang ada di dalam tabel mahasiswa itu, name, nama, alamat, semester, kelas. Gitu ya. Lalu values, gitu ya. Apa nama variabelnya? String name, string nama, string alamat, string send, string kelas. Ini harus berurutan. Bagaimana urutan dari penulisan field-nya ini dalam tabel, begitulah urutannya yang kita buat dalam variabelnya. Artinya apa? Jangan masuk nanti tipe data tanggal ke tipe data varchar. Harus pas. Untuk mengeksekusinya itu adalah MySQLi, query, koneksi, lalu apa nama variabel untuk si insertnya. Oke, kita buat pengujian. Kemungkinan kan ada dua, berhasil atau tidak ya. If string hasil, artinya jika dia bernilai true, maka kita buat komentarnya data berhasil disimpan. Else ya, echo data gagal disimpan. Sementara ini nanti kita pelajari untuk metanya ini, dia bagaimana caranya jika file itu sudah berhasil disimpan, langsung ditampilkan datanya yang tersimpan. Silakan Anda ketik dua file ini, input mahasiswa, lalu simpan mahasiswa. Tapi ingat terlebih dahulu harus membuat database-nya akademik, lalu nama tabelnya mahasiswa, lalu structure-nya yang ini. Ya, name, nama, alamat, semester, kelas. Setelah itu uji coba. Yang dijalankan itu adalah input mahasiswa.php. Ya, jika berhasil nanti menyimpan, maka akan dibuat komentarnya data sudah tersimpan dan akan tampil data yang kita simpan itu. Demikian. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan, bisa di grup atau di forum Google Scholar kita ini, ataupun di grup atau di WA langsung di Japri pun bisa. Dikirim mana yang tidak dimengerti dari HTML atau coding dari si pemrograman penyimpanan tadi. Sekian, terima kasih. Selamat sehat untuk kita.